pagi, silakan duduk. Baik anak-anak, apa kabarnya hari ini? Masih ada semangat? Sebelum mulai pembelajaran kita pada hari ini, sebelumnya kita berserahkan diri kepada Tuhan. Siapa yang bisa memimpin kita dalam doa? Silakan. Oke, si Laura, silakan masuk ke depan. Ya, masuk ke depan. Ya Tuhan, jagalah sendiri kami dalam satu dan berkenan. Ya Tuhan, kepada guru kami serta orang tua kami di rumah berikanlah mereka kesehatan kekuatan dalam mendidik dan mendidik kehendak di surga. Ya Tuhan, bentar lagi kami akan memulai proses belajar memberikan Bapak Ibu guru kami yang ada di tengah-tengah kami masing-masing. Ya Tuhan, demikianlah doa sesingkat ini kami panjatkan nama Yesus Kristus, Yesus penebus dosa kami. Amin. Oke, silakan kembali ke tempat. Nah, baik anak-anak, sebelum kita memulai materi kita, maka biar lebih semangat lagi untuk belajar, maka kita akan menyanyikan sebuah lagu nasional. Ya, siapa yang bisa memimpin kita? Oke, silakan kita menyanyi. Maju ke depan. Masih semangat? Jadi anak-anak kami dari rumah tadi sudah sarapan? Sudah mandi? Oke, bagus. Nah, sebelum kita memulai materi, maka Bapak akan menanyakan materi sebelumnya dulu. Siapa yang masih ingat? Belum kita? Oke, bagus. Vincent, silakan. Persatuan dalam perbedaan tentang proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Oke, bagus. Silakan. Persatuan dalam perbedaan tentang proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Oke, Ananda Marcelino. Persatuan dalam perbedaan tentang proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Oke, bagus. Jadi materi sebelumnya adalah persatuan dalam Perbedaan tentang proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, jadi ingatkan kita bagaimana
bagaimana proses ya kemerdekaan negara Republik Indonesia. Nah, sekarang ya materi kita pada hari ini adalah tema 3, tokoh dan penemuan. Tokoh dan penemuan. Subtema 1, penemuan yang berubah wajah dunia. Jadi, karena kami ya materi kita ini ada tujuan pembelajaran kita. Ya, ada tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini. Jadi anak-anak kami harus mengerti. Nah, ini terlihat. Ada 6 poin yang harus kita kuasai. Ya, tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Silakan Marcelino, poin pertama. Dengan membaca, siswa mampu menyebutkan informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca tentang penemuan yang mengubah dunia dengan mandiri. Bagus. Yang kedua, Fesi. Setelah membaca, siswa mampu merepresentasikan informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca tentang penemuan yang mengubah dunia dengan peta pikiran yang besar. Oke, yang berikut si Gibson. Nomor 3. Dengan memahami, siswa mampu mendeteksi komponen-komponen listrik dan fungsinya dalam rangkaian listrik sederhana dengan mudah. Bagus. Si Roda. Rekor nomor 4. Setelah menggunakan, siswa mampu menyaksikan arti pengamatan tentang komponen listrik dan rangkaian listrik sederhana dan fungsinya dengan tepat. Bagus. Berikut ini Ical. Dengan memahami dan melakukan wawancara, siswa mampu menginterpretasi kehidupan sosial, budaya dan kehidupan masyarakat atas tentang kondisi yang tepat. Bagus. Yang terakhir siapa? Si Albert. Dengan mengamati dan melakukan wawancara, siswa mampu melakukan perubahan sosial budaya masyarakat dengan ditemukannya dalam bentuk peta pikiran dan sistematis. Dengan sistematis, bagus. Nah, jadi ini adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Oke. Nah, sekarang anak-anak kami silakan diamati ya gambar yang ada di slide. Silakan diamati apa saja yang Anda temukan dalam gambar tersebut. Dipersilakan. Silakan diamati gambarnya, apa saja yang ada di dalam foto tersebut, gambar tersebut. Nah, ini fotonya ada ini, silakan diamati. Sudah? Nah, kalau sudah diamati, apa saja yang ada di dalam gambar tersebut? Silakan si Victor mengulangi kami Victor apa yang terjadi dalam gambar tersebut dan apa saja yang ada dalam gambar tersebut. Silakan. Ada orang, ada mobil, ada cahaya lampu, ada reklame, dan ada cahaya ini. Oke, ada orang, ada cahaya. Oke, apa lagi? Ada mobil, bagus. Siapa lagi? Ada. Oke, Marcelino silakan. Ada cahaya lampu, ada
Oke. Bagus, tepuk tangan untuk Mas Elisa. Ada lagi? Oke, silakan. Oke, ada orang, ada mobil, ada papan reklame, ada rumah. Bagus. Tepuk tangan untuk kita. Ada lagi? Oke, silakan orang. Ada orang, ada mobil, ada cahaya lampu, ada reklame. Oke, bagus. Nah, jadi dalam gambar tersebut ada beberapa hal yang ada. Yang pertama ada cahaya. Apalagi ada mobil. Apalagi ada papan reklame. Apalagi ada rumah. Nah, kalau kita perhatikan ada orang kan? Kejadiannya pada malam hari atau siang hari? Pada malam hari. Nah, pada gambar tersebut ada cahaya. Dari mana cahayanya? Dari listrik. Dari arus listrik. Sehingga orang bisa bisa melakukan kegiatannya. Ini adalah seorang polisi lalu lintas, ya, yang mengatur jalan. Ya. Nah, jadi ada mobil cari lewat, ya kan? Ada mobil juga ada senter, ya kan? Yang menghasilkan cahaya. Sehingga pada malam hari bisa dia berjalan dengan menggunakan cahaya. Bagus. Nah, sekarang anak-anak kami memahami lagi materi kita pada hari ini, maka silakan dibaca teks eksplanasi yang ada pada buku siswa. Untuk lebih mendalam lagi memahami materi kita tentang listrik atau arus listrik yang akan kita pelajari. Silakan dibaca dan dipahami mulai dari paragraf pertama sampai paragraf terakhir. Ya, silakan temukan informasi-informasi yang ada dalam teks eksplanasi tersebut. Nah, jadi setiap paragraf ada informasi tersebut. Ya. Silakan temukan. Nanti Bapak kasih tugas untuk mencatat semua informasi yang ada di setiap paragraf untuk bisa kita simpulkan. Mas Elino, masih semangat? Oke. Bagus.
Sudah Ince? Sudah? Sudah semua? Untuk lebih memahami apa isi dari teks eksplanasi itu, sekarang Bapak kasih tugas ya, untuk dikerjakan nanti secara kelompok, ya, secara kelompok. Ya. Ada 5 soal, ya, mudah sekali karena jawabannya setelah kami pahami isi teks eksplanasi, maka untuk mengisi lembar kerja ini nanti cepat, ya. Nah, silakan dikerjakan secara berkelompok, ya. Silakan mendekat, ya, kita bahas. Nah, coba perhatikan cara mengerjakannya, ya. Mulai dari soal nomor 1, ya. Apa informasi penting dalam teks eksplanasi tersebut? Mulai dari paragraf pertama, ya. Nah, paragraf pertama, misalnya apa topik masalah yang akan disampaikan oleh penulis. Nah, di situ tadi ada dijelaskan itu. Ya, nah silakan dicatat, didiskusikan secara berkelompok satu dengan yang lain. Ya, bisa dikerjakan. Kalau ada kendala nanti bisa kita bahas bersama. Silakan. Nah, catat ya, diisi lembar kerjanya mulai dari nomor 1 sampai nomor terakhir, ya. Bahas bersama. Kelompok 2 bisa dikerjakan? Bisa. Oke. Bisa dikerjakan kan? Bisa. Nah, untuk lebih cepat, maka dibagi paragrafnya kan masing-masing ada bukti. Nah, misalnya soal pertama, ini, kedua, ketiga, keempat. Sehingga setelah didapatkan jawabannya, maka tinggal menuliskan. Ya. Nah, begitu kelompok terakhir, ya, dibagi tugasnya. Nah, setelah diundi nanti baru dicatat di China lewat kerjaan, ya. Baca bukan apa informasi dari setiap nomor 1 sudah kan? Sudah. Nah, sudah. Lanjut paragraf berikut. Oke.
Kenapa guys? Ada yang kurang dipahami? Sudah nomor 3 ya. Sudah bagus. Kalau sudah dibagi tugasnya maka cepat bisa menyelesaikan. Kenapa? Apa masalahnya? Apa salahnya? Dia tidak semangat. Sudah Laura, yang sebelumnya. Bagaimana Marcelino? Bagaimana nak? Bisa dikerjakan? Bisa. Ada kesulitan? Jadi saya kerjakan ya. Ya.
Saudara Albert sudah sampai berdiri. Bisa diskusi bisa begitu juga Marcelino. Iya, bisa. Bisa di sana. Kalau satu bisa gantian, ya, bisa gantian ini. Kalian sudah siap? Sudah berapa? Sudah siap? 3. Lo lagi ya? Oke. Ini juga berapa lagi? 1 lagi. Oke, bagus. Kelompok 2 berapa lagi? Mau ambil? Hampir siap ya? Oke, bagus. Kelompok 1, 2 lagi. Kelompok 2 mau siap. Kelompok 3, 1 lagi. Oke. Nah, setelah ini nanti, setelah siap, maka disajikan ke depan hasil diskusinya oleh masing-masing kelompok. Sudah, kelompok 2 sudah siap. Iya, kan? Iya. Sudah siap kan? Oke, bagus. Kelompok 2 dan 3 sudah siap. Sudah siap? Sudah? Oke. Sekarang setiap kelompok menyajikan ke depan hasil diskusinya. Siapa? Yang pertama. Kelompok 2, oke. Silakan. Kelompok lain silakan didengarkan hasil dari diskusi kemarin kelompok 2. Albert, silakan duduk. Albert. Oke, kelompok 2 silakan. Yang lain coba didengarkan dulu. Baik teman-teman, kami telah berdiskusi. Inilah hasil diskusi kami. Topik masalah yang disampaikan. Mulai besarkan suaranya, kurang pendengaran. Topik masalah yang disampaikan adalah listrik telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat di dunia. Yang saya ketahui tentang arus listrik adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantara. Proses perjalanan arus listrik dari pusat pembangkit listrik hingga sampai di rumah penduduk, yaitu arus listrik disalurkan melalui jaringan listrik tegangan yang menuju ke gardu-gardu penerima di berbagai daerah
dan kemudian disalurkan ke rumah penduduk di luar rumah. 3. A. Arus listrik saat tiba di rumah warga disalurkan melalui rangkaian kabel listrik di dalam rumah. Rangkaian kabel tersebut umumnya berada di atap untuk Nanti coba dikenalkan dulu. lampu dan dinding rumah untuk sekelas dan colokan listrik untuk menghubungkan beragam peralatan elektronik seperti televisi, kipas angin, dan lain-lain. Namanya Windows, coba dengarkan. Manfaat arus listrik setelah sampai di rumah warga adalah untuk mempermudah segala aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. C. Rangkaian listrik seri adalah disusun dengan cara bersambung atau sejajar, sedangkan paralel adalah rangkaian listrik yang dipasang secara berjajar atau bercabang. 4. Kesimpulan dari teks adalah listrik sangat penting bagi kehidupan manusia di dunia. Tanpa listrik, kita akan mendapatkan banyak kesulitan dalam mengajarkan aktivitas sehari-hari. 5. Pesan penulis adalah kita harus bijaksana menggunakan listrik dalam kehidupan sehari-hari. Sudah. Oke, tepuk tangan untuk hasil diskusi. Dan sekarang anak-anak kami kelompok lain silakan menanggapi hasil diskusi kelompok 2 dan bisa juga bertanya. Ya. Oke, silakan. Silakan siapa yang bisa menanggapi? Pilih Vixen, silakan Vixen. Kelompok 3. Oke. Apa pesan penulis tentang paragraf kelima? Kita harus bijaksana dalam kita. Oke, coba diulang. Nah, silakan berdiri dan sampaikan apa pertanyaan atau tanggapan. Oke. Apa pesan penulis tentang apa pesan penulis tentang apa pesan penulis listrik? Oke. Pertanyaannya, apa pesan penulis dari teks tersebut? Silakan. Kita harus bijaksana menggunakan listrik dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus bijaksana dalam menggunakan listrik dalam kehidupan sehari-hari. Ada lagi? Oke, silakan. Siapa yang pertama kali menemukan listrik? Michael Faraday. Nah, yang menemukan pertama sekali siapa tadi? Michael Faraday. Michael Faraday. Ada lagi? Kalau ada tanggapan juga bagaimana menurut anak kami, jawaban nomor 1, nomor 2 dan seterusnya bisa ditanggapi. Kalau memang sudah pas, ya tidak perlu lagi. Atau ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, tangan dulu untuk kelompok. Silakan kembali. Yang berikut kelompok siapa? Oke, kelompok 3. Ya, kelompok 3 untuk menampilkan hasil diskusinya. Dan kelompok lain silakan didengarkan. Ya, kalau ada tanggapan nanti bisa disampaikan pada kelompok yang menjadi di depan. Dan juga pertanyaan. Ya, tolong suaranya disamakan suaranya supaya disamakan suaranya. Baik teman-teman, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami membacakan hasil diskusi kami. 1. Apa topik masalah yang akan disampaikan oleh penulis? 1. Listrik telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat. 2. Apa yang kamu ketahui tentang arus listrik? Arus listrik adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat melambat meski tidak ada media perantara. B. Bagaimana proses perjalanan arus listrik dari pusat pembangkit hingga sampai ke rumah penduduk? D.
Arus listrik dihasilkan oleh generator raksasa pada pusat pembangkit listrik. Arus listrik tersebut disalurkan melalui jaringan listrik tegangan tinggi berupa jaringan kabel pada menara-menara tinggi yang menuju ke gardu-gardu penerima di berbagai daerah. Dari gardu-gardu penerima, arus listrik kemudian disalurkan ke rumah penduduk dan berbagai pipa yang diperlukan. 3. Apa yang terjadi dengan arus listrik saat tiba di rumah warga? Arus listrik tersebut disalurkan melalui jaringan listrik tegangan tinggi berupa jaringan kabel pada menara-menara tinggi yang menuju ke gardu-gardu penerima berbagai daerah. Dari gardu penerima, arus listrik kemudian disalurkan ke rumah penduduk dan berbagai tempat. B. Apa manfaat listrik setelah sampai ke setiap rumah warga? Manfaat arus listrik setelah sampai di rumah warga adalah memudahkan segala aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. C. Apa perbedaan rangkaian listrik seri dan paralel? Rangkaian listrik seri adalah disusun dengan cara bersambung atau bercabang, sedangkan paralel adalah rangkaian listrik yang dipasang secara sejajar atau bercabang. 4. Apa kesimpulan dari isi teks tersebut? Kesimpulan dari teks adalah listrik sangat penting bagi kehidupan manusia di dunia. Tanpa listrik kita akan mendapatkan banyak kesulitan dalam mengerjakan aktivitas sehari-hari. 5. Adakah pesan yang disampaikan oleh penulis? Jelaskan dengan singkat. Pesan penulis adalah kita harus bijaksana menggunakan listrik dalam kehidupan sehari-hari. Oke, bagus. Nah, dari hasil diskusi kelompok 3, kalau ada tanggapan dari kelompok lain, ada pertanyaan, silakan diajukan. Oke, Marcelino, bagus. Apa kesimpulan dari teks tersebut? Ya, pertanyaannya kesimpulan dari teks tersebut apa? Silakan. Kesimpulan dari teks adalah listrik sangat penting bagi kehidupan manusia di dunia. Tanpa listrik kita akan mendapatkan banyak kesulitan dalam mengerjakan aktivitas sehari-hari. Bagus. Ada lagi? Oke, silakan. Dari mana berasalnya Miguel Maradona? Dari Newton Inggris. Nah, oke, bagus. Ada lagi? Oke, silakan Laura. Apa yang terjadi dengan arus listrik saat tiba di rumah warga? Nah, pertanyaannya begini. Apa yang terjadi ya setelah listrik sampai di rumah? Ya kan? Oke, silakan ya. Kelompok 2, kelompok 3. Oke. Menjadi terang dan bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Nah, oke, bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Ada lagi? Ada lagi pertanyaan atau tanggapan? Oke, karena tidak lagi maka kelompok 3 dipersilakan kembali. Yang terakhir, siapa yang langsung terakhir? Nah, pasti kelompok 1. Oke, kelompok lain silakan didengarkan hasil diskusi dari kelompok 1. Baik teman-teman, kami akan menyajikan hasil diskusi kami berdasarkan tulisan. 1. Apa topik masalah yang akan Nah, coba ditingkatkan poinnya. Berdasarkan suara ya. 1. Paragraf 1. Apa topik masalah yang akan disampaikan oleh penulis? Listrik telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat di dunia. Paragraf 2. A. Apa yang kamu ketahui tentang arus listrik? Arus listrik adalah gelombang elektronik, yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media terentara. B. Bagaimana proses perjalanan arus listrik dari pusat pembangkit hingga sampai di rumah penduduk? Arus listrik dihasilkan oleh generator raksasa pada pusat pembangkit listrik. Arus listrik tersebut disalurkan melalui jaringan listrik tegangan tinggi berupa jaringan kabel pada menara-menara tinggi yang menuju ke gardu-gardu penerima berbagai daerah dari gardu-gardu penerima. Arus listrik kemudian disalurkan ke rumah
bagaimana tempat elektrika. 3. Paragraf 3. A. Apa yang terjadi dengan arus listrik akibat di rumah warga? Rangkaian kabel tersebut bisa berada di atas untuk tempat duduknya lampu atau di dinding rumah untuk serba dari colongan listrik tempat menghubungkan beragam peralatan elektronik seperti kipas angin dan kulkas. B. Apa manfaat listrik setelah sampai ke setiap rumah warga? Manfaat arus listrik setelah sampai di rumah warga adalah untuk mempermudah segala aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. C. Apa perbedaan rangkaian listrik seri dan paralel? Rangkaian listrik seri adalah disusun dengan cara bersambung atau sejajar, sedangkan paralel adalah rangkaian listrik yang dipasang secara berjajar atau bercabang. 4. Paragraf 4. Apa kesimpulan dari isi teks tersebut? Kesimpulan dari teks adalah listrik sangat penting bagi kehidupan manusia di dunia. Tanpa listrik kita akan mendapatkan banyak kesulitan dalam mengerjakan aktivitas sehari-hari. Paragraf 5. Adakah pesan yang disampaikan oleh penulis? Jelaskan dengan singkat. Pesan penulis adalah kita harus bijaksana menggunakan listrik dalam kehidupan sehari-hari. Oke, baik, sudah. Nah, sekarang kelompok lain untuk memberikan tanggapan dan pertanyaan kepada kelompok 1. Dipersilakan. Oke, Simona, silakan berdiri, nak. Berdiri dan silakan sampaikan. Apa arti arus listrik? Oke, silakan berdiri. Nah, pertanyaannya apa arti dari arus listrik? Bagaimana menurut kelompok 1? Nah, arti listrik tadi adalah menciptakan energi cahaya. Ada lagi? Silakan. Pertanyaan atau? Oke, pertanyaan. Sudah pas itu? Sudah jelas? Oke, bagus. Apa perbedaan rangkaian seri dan rangkaian paralel? Nah, pertanyaannya apa perbedaan? Ya, rangkaian seri itu dengan rangkaian paralel. Oke. Seri adalah cara bersambung atau sejajar, sedangkan paralel adalah rangkaian yang dipasang secara berjajar atau bercabang. Nah, itu rangkaian seri dan rangkaian paralel. Sudah paham? Sudah. Ada lagi yang menanggapi atau pertanyaan? Pertanyaan? Bagaimana perjalanan arus listrik hingga sampai ke rumah? Nah, bagaimana perjalanan arus listrik bisa sampai ke rumah penduduk? Untuk mempermudah segala aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ada yang menanggapi? Nah, pertanyaannya bagaimana? Ya kan? Bagaimana proses arus listrik bisa masuk ke rumah? Bagaimana? Melalui pembangkit listrik. Dari mana awalnya? Nah, ya. Nah, oke. Mengerti? Paham? Nah, oke. Kalau ada lagi dipersilakan. Ada? Tidak? Oke, sudah jelas semua? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, jadi sekarang sudah kita paham apa isi dari teks eksplanasi mulai dari paragraf pertama sampai ke terakhir. Nah, paragraf pertama tadi ya menceritakan tentang penemuan arus listrik yang diciptakan oleh siapa? Nah, kemudian berikut tentang proses ya kan? Proses penyaluran arus listrik dari pembangkit listrik ke rumah-rumah warga, ya kan? Nah, ini prosesnya. Proses penyaluran listrik dari
pembangkit listrik ke rumah-rumah warga. Ya, ini prosesnya. Pertama, pembangkit listrik dulu. Ya, listrik yang dihasilkan oleh pembangkit listrik. Kemudian masuk ke tegangan listrik dihasilkan hingga 500 kilovolt. Ya, nah digaduk tegangan. Nah, di sini tidak langsung ke rumah warga, ya kan? Ada prosesnya lagi ke listrik disalurkan melalui menara atau sumber. Nah, dari situ juga tidak langsung juga ke rumah warga, ya karena tegangannya tinggi bisa membahayakan. Ada prosesnya lagi disalurkan ke disalurkan ke gadu lagi yang tegangannya 20 kilovolt. Terus bagaimana? Apakah langsung ke rumah warga? Iya. Nah, di mana disalurkan? Disalurkan ke gadu listrik. Nah, berapa volt di situ? Disalurkan ke rumah warga, rumah penduduk. Jadi kesimpulannya bahwa listrik adalah sangat dalam kehidupan untuk melaksanakan aktivitas. Bagus. Ini sudah jelas ya? Ada pertanyaan? Paham semua? Bagus. Jadi kita tadi sudah mempelajari bagaimana prosesnya, ya kan? Nah, ya, dari teks eksplanasi tadi ada rangkaian listrik, ada rangkaian listrik paralel dan ada rangkaian seri. Nah, ya, untuk lebih mendalam lagi kita akan buat tugas. Nah, bagaimana itu rangkaian seri dan rangkaian paralel? Tadi dijelaskan bagaimana itu rangkaian seri. Apa tadi? Siapa yang masih ingat? Bagaimana itu rangkaian seri? Oke, silakan. Rangkaian seri adalah rangkaian yang tidak bercabang, sedangkan rangkaian paralel adalah rangkaian yang bercabang. Bagus. Rangkaian seri adalah rangkaian yang tidak bercabang. Berarti hanya sejajar, ya kan? Bukan berdekatan. Sedangkan rangkaian paralel adalah rangkaian yang tidak sekarang kita amati dulu sebuah senter, ya, di mana senter ini adalah merupakan rangkaian seri. Nah ini ya, coba nanti dibongkar dan dipasang kembali. Nah, cara kerjanya begini, ya. Itu adalah sebuah senter yang rangkaian merupakan rangkaian seri. Nah, kita amati, ya, dengan cara membongkar semua senter tersebut dan mengamati bagaimana proses arus bisa menjadi energi cahaya, ya, yang akan dibongkar dan diamati, dipasang kembali. Jadi tugasnya secara kelompok juga, ya,
dicatat nanti apa-apa saja komponen yang ada pada sentence, ya dicatat dan apa fungsinya. Ya. Dikerjakan juga secara kelompok, jadi dia mati dulu. Bagaimana proses harus bisa benar. Oke. Sudah tahu cara kerjanya? Sudah? Kan ngomong-ngomong. Harus semangat. Hah? Iya, semangat kan? Nah, harus. Nah, paham ya? Bagaimana prosesnya? Kok bisa lampu bisa menyala? Bagaimana sumbernya? Ya. Dikerjakan, dia mati dulu. Dia mati dulu ini, fixer. Nanti dicatat, atau pengamatannya baru ditulis, dicatat. Ya. Dia mati dulu, bagaimana prosesnya? Harus ditulis. Nanti ditulis dulu. Dia mati dulu. Ya. Dia mati dulu. Masing-masing. Sudah sama. Gimana prosesnya? Pertama baterai dia kan. Apa fungsinya baterai kalau di keterangan? Apa fungsinya? Apa lagi? Ini apa? Lampu ini adalah apa? Nah, ini saklar ya kan? Iya. Apa fungsi saklar? Apa fungsi baterai? Apa fungsi bola? Masing-masing dicatat apa fungsinya. Sudah tahu dari mana sumber harusnya? Sudah harus. Sudah tahu? Fungsinya semua? Sudah. Setelah sudah tahu, setelah tahu dicatat. Untuk disampaikan nanti ke depan. Ke depan. Dicatat apa komponen-komponennya, apa fungsinya. Pertama tadi apa? Baterai apa fungsinya? Harus didiskusikan. Iya.
Sudah sedia masih? Sudah dicatat apa komponennya? Kelompok 2 sudah. Kelompok 3 sudah. Kelompok 1 sudah. Berarti sudah bisa kita lihat di depan? Sudah? Oke, siapa pertama? Oke, kelompok 2. Nah, kepada kami kelompok lain, silakan diperhatikan dan bisa ditanggapi nanti hasil diskusi oleh kelompok 2. Bisa bertanya juga. Kepada kami silakan. Baik teman-teman, ini hasil pengamatan. Baik teman-teman, ini hasil pengamatan kami dari Center. 1. Baterai sebagai sumber energi listrik. 2. Bilang komponen-komponen dari baterai atau listrik senter adalah dan fungsinya apa? Komponen dan fungsi setiap bagian senter dan kabel berikut. 1. Baterai sebagai sumber energi listrik. 2. Lampu untuk mengubah energi listrik menjadi energi cahaya. 3. Saklar untuk menghubungkan dan memutuskan arus listrik. 4. Coba didengarkan. Kelompok 1. Kelompok 3. Untuk mengalirkan arus listrik. Sudah? Nah, jadi ada beberapa komponen dari senter tadi sudah disajikan apa fungsinya masing-masing. Kalau anak-anak kami ada pertanyaan, ada juga tanggapan, silakan disampaikan di kelompok 2. Silakan. Oke. Siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau menyampaikan pendapatnya? Oke, Sir. Oke, silakan berdiri. Apa yang dimaksud dengan rangkaian paralel? Rangkaian paralel adalah rangkaian yang Nah, jadi pertanyaan begini, apa yang dimaksud dengan rangkaian paralel? Rangkaian paralel adalah rangkaian yang disusun secara bersamaan. Jadi yang dikerjakan sekarang adalah hanya rangkaian seri, ya kan? Rangkaian seri. Oke, tidak masalah. Siapa lagi yang memberikan tanggapan dan pertanyaan? Oke, silakan tersedia. Nah, silakan berdiri. apa yang dimaksud dengan untuk mengubah energi listrik menjadi energi cahaya. Nah, bola lampu itu berfungsi ya untuk mengubah energi listrik menjadi energi cahaya. Jelas Presiden? Ada lagi? Tidak. Oke, tepuk tangan untuk sudah berhasil merangkai sebuah rangkaian seri. Satu, oke, kelompok 1. Nah, kelompok lain silakan ya, silakan ditanggapi, silakan ditanya, ya, anak-anak kami paham bagaimana rangkaian seri itu, ya. Mengerti Lora, mengerti semangat, Masih. silakan. Baik teman-teman, kami akan menyajikan Hasil karyakan. hasil karya kami. Ini hasil karyakan. Ini hasil karya kami. Oke, bagus. Bagian komponen dan fungsi setiap bagian senter dalam Coba dengarkan dulu. baterai. 1. Baterai sebagai sumber energi listrik. 2. Lampu untuk mengubah energi listrik menjadi energi cahaya.
3. Saklar untuk menghubungkan dan memutuskan arus listrik. 4. Lempengan logam dalam kurung kabel untuk mengalirkan arus listrik. Oke, sudah? Kalau ada pertanyaan atau tanggapan silakan. Oke, Dixon. Apa fungsi komponen lempengan logam atau kabel? Nah, apa fungsi daripada lempengan logam atau kabel? Apa fungsinya? Untuk mengalirkan arus listrik. Nah, untuk mengalirkan arus listrik dari baterai ke bola lampu. Nah, oke, ada lagi. Oke, Silora, silakan. Apa arti saklar? Nah, saklar. Apa artinya? Apa fungsinya? Fungsi Oke. untuk menghubungkan dan memutuskan arus listrik. Nah, paham, Lora? Nah, saklar berfungsi untuk memutus dan menghubungkan atau menyambung arus listrik. Oke. Ada lagi? Oke, Marcelino silakan. Apa fungsi baterai? Nah, pertanyaannya apa fungsi baterai? Silakan. Sebagai sumber energi listrik. Sebagai sumber energi listrik. Ada lagi? Oke, silakan. Pertanyaan berikutnya. Apa fungsi geram? Oke, maksudnya begini. Apa fungsi dari lempengan? Ya, atau kabel? Oke, apa fungsinya? Silakan. Untuk mengalirkan arus listrik. Nah, untuk mengalirkan arus listrik dari baterai ke bola lampu. Ada lagi? Nah, karena tidak ada tepuk tangan untuk kelompok satu. Silakan kembali. Siapa yang terakhir? Kelompok tim. Kelompok lain silakan didengarkan, disampaikan nanti tanggapan atau pertanyaan setelah disajikan oleh kelompok yang silakan. Baik teman-teman, kami akan menyajikan hasil karya kami pada hari ini lagi. Tuliskan bagian komponen dan fungsi setiap bagian sentence dalam berikan nama komponen baterai. Fungsi komponen sebagai sumber energi listrik, lampu untuk mengubah energi listrik menjadi energi cahaya, kelas untuk menghubungkan dan mengalirkan arus listrik, lempengan logam atau kabel untuk mengalirkan arus listrik. Oke, sekarang silakan yang mau bertanya dan juga pendapat tentang hasil diskusi. Disilakan. Oke, Laura. Apa fungsi bola? Oke. Untuk mengubah energi listrik menjadi energi cahaya. Oke, ada lagi? Ya, ada lagi. Oke, switcher. Apa fungsi spark? Apa fungsi dari setelah pada center? Apa fungsinya? Untuk menghubungkan dan memutuskan arus listrik. Nah, untuk memutus dan menyambung kembali. Ya, sehingga kalau sudah disambung, ya baru arusnya mengalir. Oke. Ada lagi? Tidak. Tidak ada. Ya, oke, tepuk tangan. Ya. Oke, baik anak-anak. Masih semangat? Masih. Nah, mau melayangkan permainan. Ya. Silakan nanti disebutkan ya warna dari huruf. Ya, warna dari huruf yang Bapak sampaikan di slide, ya. Bukan hurufnya ya, tetapi warnanya. Nah, kita sepakat. Siapa nanti yang salah
2 kali berturut-turut kita berikan hukuman. Apa hukumannya? Menyanyi. Betul? Benar? Sudah bisa kita mulai? Nah. Sudah? Siap ya? 2 menit ya? Cepat? Sudah siap? Oke, 1, 2, 3. Betul, hijau. Ya, bukan merah ya. Nah, karena ditulis merah, yang kanan hijau merah. Tapi yang saya maksud adalah warna. Siap? Siap. 1, 2, 3. Merah. Ada yang menjawab kuning? Iya. Betul. Kita ya. Berikut. Betul. Siap. Benar. 1, 2, 3. Oke, berikut 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Nah, itu merupakan ice breaking ya, untuk memotivasi kita untuk belajar lagi. Apa? Nah, sekarang kita lanjut ya. Kita lanjutkan dari rangkaian paralel ya, dan rangkaian seri. Contohnya tadi senter, ya kan? Senter. Dan lampu yang ada di rumah ya. Nah, rangkaian paralel tadi adalah rangkaian apa? Rangkaian yang disusun secara berderet atau bercabang. Itu paralel ya kan? Kalau seri bagaimana? Nah, selain senter, rangkaian seri apa saja lagi? Ada di rumah, misalnya bola lampu ya kan? Itu rangkaian seri. Nah, sekarang apa manfaatnya? Ya, setelah arus listrik bisa mengalir ke rumah-rumah warga. Ya. Apa manfaatnya dan apa pengaruhnya ya terhadap lingkungan sekitar itu? Nah, oke, silakan. Apa? Untuk mempermudah aktivitas kita sehari-hari. Nah, pengaruhnya tadi arus listrik itu adalah untuk mempermudah kegiatan sehari-hari. Bagus. Nah, jadi silakan dikerjakan secara diskusi nanti, secara kelompok, ya, pengaruh dari listrik. Ya. Sebelum ada listrik, apa yang terjadi? Ya kan? Bagaimana kegiatan? Berjalan tidak? Setelah ada listrik bagaimana? Tentu ada pengaruh positifnya kan? Nah, sekarang ya, tuliskan apa saja ya nama benda yang menggunakan arus listrik di rumah ya, di rumah apa saja dan apa manfaatnya. Dan bisa dibedakan sebelum ada listrik dan setelah ada listrik. Contohnya seperti ini. Coba perhatikan ya. Nah, tapi jangan tulis nanti pada LK-nya ya.
Ini hanya contoh. Contohnya, sebelum ada listrik, maka kita menggunakan setrika, menggunakan arang, setrika arang, iya kan? Iya. Dengan adanya listrik sekarang ini, maka setrika yang kita gunakan adalah setrika listrik. Nah, itu contohnya, ya, contohnya. Nah, sebelumnya kan listrik, ya, setrika listrik, ya, yang kita gunakan adalah setrika arang. Nah, prosesnya lama, berat, sulit, ya kan? Dengan adanya listrik maka bisa mempermudah untuk merapikan pakaian. Nah, itu contoh. Silakan buat contoh lain, ya, yang ada di rumah, ya, yang anak-anak silakan kerjakan. Iya. Oke. Itu tugas di rumah, ya. Tugas di rumah nanti, kerjakan di rumah, ya. Nah, jadi itu materi kita pada hari ini, ya. Nah, sekarang kita simpulkan apa, ya, yang menjadi kesimpulan materi kita pada hari ini. Siapa yang bisa? Kesimpulan. Materi kita hari ini tadi pertama apa yang kita pelajari? Tentang teks eksplanasi, ya kan? Iya. Ada informasi penting. Apa informasi penting yang ada di situ tadi? Iya. Di setiap paragraf apa informasi penting? Tentang listrik. Iya kan? Tentang listrik. Nah, ada rangkaian-rangkaian paralel, ada rangkaian seri. Dan terakhir adalah manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Apa pengaruh positifnya dan apa pengaruh negatifnya? Bisa disimpulkan sedikit saja. Silakan. Apa tadi yang Bapak sampaikan menjadi kesimpulan? Dari teks eksplanasi ke rangkaian listrik dan pengaruhnya dalam kehidupan sehari-hari. Coba saja. Silakan berdiri. Oke. Nah, jadi kesimpulannya bahwa penemuan listrik, ya, sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini, ya, silakan dibaca 1, 2, 3. Listrik sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat baik di Indonesia maupun di dunia dan juga mendukung kemajuan teknologi dengan munculnya berbagai alat elektronik yang semakin canggih. Ya, listrik sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat baik di Indonesia maupun di luar, ya, dan juga mendukung kemajuan teknologi dengan munculnya berbagai elektronik yang semakin canggih seperti laptop dan lain sebagainya. Sampai di situ ada pertanyaan? Sudah paham semua? Sudah. Bagus. Nah, materi kita selanjutnya besok adalah memahami bagaimana proses yang disebut dengan rangkaian pada hari ini sudah kita pelajari rangkaian seri dengan memahami, mengamati senter, ya kan? Nah, demikian saja. Sebelum kita pulang, mari kita menyanyikan sebuah lagu, ya, lagu daerah Nias. Apa itu? Oke, silakan. Siapa yang mengikuti kita? Saya. Oke, silakan. Undang berdiri semua.
duduk kembali. Nah, seperti biasa, sebelum kita pulang, maka kita berdoa. Siapa yang membawa kita berdoa? Oke, sudah. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih atas pertolongan kepada kami dan kami dan sampai saat ini. Ya Tuhan, tiada balasan dari kami yang kita tunggu dan kita terima kasih kepada Tuhan. Ya Tuhan, sekarang kita akan pulang apa yang menjadikan kami ya Tuhan, apa yang kehidupan serta untuk kami di rumah berilah mereka kekuatan kesabaran dalam mendidik dan membimbing kami. Tuhan mendapat ya Tuhan, bila Tuhan anakmu, dalam Yesus sama doa kami bersyukur. Amin. Baik, kawan, Bapak mau kumpulkan di bawah sebelah. Nah, setelah selesai materi kita, maka ada tadi LK yang sudah Bapak bagikan sebagai tugas di rumah. Besok disiapkan ya. Nah, jadi sampai di situ dulu materi kita pada siang hari ini. Jika ada kekurangan, kelemahan, kami mohon maaf dan kami berpesan silakan hati-hati di jalan. Ya, jaga kesehatan supaya besok kita bisa belajar lebih semangat lagi. Demikian dan selamat siang. Siang.